Alhamdulillah, nahmadullah azza wa jal wa nasta'inuhu ala umuri dinina wa dunyana, nastaghfiruhu jalla wa ala minadh dhunubi wal khataya, na'udzu billahi min syururi anfusina, min sayyiati a'malina wa akhlaqina, may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'am ala hadzal nabiyil karim nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa usikum ya ibadallah bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun, kama qala jalla wa ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita mengagungkan Allah, memuji Allah, mensyukuri semua karunia-Nya yang tiada terhingga dengan cara kita meningkatkan iman dan takwa kita melalui berbagai jenis ibadah dan amal soleh kita. Mudah-mudahan Allah berkenan menerima semua amal ibadah kita, membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada baginda junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua, keluarga kita, anak keturunan kita, insyaallah termasuk umatnya Rasulullah yang selalu berusaha mengikuti, mengamalkan semua tuntunannya, sehingga kita semua layak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara fungsi Al-Qur'an yang Allah tegaskan di dalam surat Al-Qur'an adalah di antaranya sebagai syifa, sebagai penawar, sebagai obat, sebagai kesembuhan. Ada dua ayat yang menyebutkan tentang fungsi Al-Quran sebagai syifa. Ada yang menyebutkannya secara umum, penawar, obat, dan kesembuhan dari semua jenis penyakit. Apakah termasuk penyakit jasmaniyah atau penyakit ruhaniyah. Namun ada ayat yang mengkhususkan penyakit yang dimaksud oleh Allah di dalam Al-Quran adalah penyakit yang ada di dalam hati, penyakit ruhani. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Surat Yunus 57. Allah Subhanahu wa taala menyapa semua manusia tentang Al-Qur'annya. Ya, wahai semua manusia, telah datang kepada kalian Al-Qur'an sebagai mau'izah, sebagai nasihat, sebagai syifa, penawar dan obat dari semua penyakit-penyakit yang ada di dalam dada, juga sebagai rahmat dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Para ulama memahami syifa lima fis sudur berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan kita semua tentang esensi dan fungsi agung dari hati yang Allah anugerahkan kepada umat manusia. Jika hati itu baik, semuanya akan baik. Namun jika hati itu tidak baik, maka dikatakan semuanya juga tidak baik. Ala inna fil jasadi
mudghah, sungguh di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu, kalau ia baik, baik semuanya. Namun manakala ia rusak, rusak pula semuanya. Nabi mengatakan ala wahiya al-qalbu, ketahuilah itulah hati yang disebutkan dalam hadis muttafaqun alaih. Para ulama memahami hadis ini dalam 3 pandangan. Yang pertama adalah hati yang dimaksud sebagai sentral dari kebaikan manusia adalah ada pada an-niyah al-khalisah, yaitu niatnya yang tulus dalam beribadah, dalam beramal, dalam berkehidupan. Karena sesungguhnya segala sesuatu sangat bergantung kepada niat dan motivasi. Kalau niat dan motivasinya karena Allah, maka yang ia jalankan hanya kebaikan. Dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, tidak mungkin manusia melakukan keburukan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau ia melakukan keburukan, sesungguhnya ia tidak menjalankan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, atau ia sedang diganggu oleh syaitan. Maka manusia yang sejak awal niatnya bagus, motivasinya baik, yang ia lakukan hanya kebaikan-kebaikan. Itulah makna hadis bahwa di dalam tubuh manusia ada segumpal daging, kalau itu baik-baik semuanya, yaitu an-niyah al-khalisalillah. Kalau motivasinya, niatnya karena Allah, maka ia akan dibimbing oleh Allah untuk hanya melakukan kebaikan-kebaikan dan menghindari dari perbuatan-perbuatan yang memang dilarang oleh Allah, tidak disukai pula oleh hamba-hamba Allah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sesungguhnya di dalam hati manusia yang akan membaikkan seluruhnya adalah khasyatullah, yaitu kata para ulama, rasa takutnya kepada Allah yang menjadikan nanti seluruh aktivitasnya hanya kebaikan-kebaikan. Bahkan dikatakan pula oleh Al-Quran, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Kalau orang-orang itu rasa takutnya kepada Allah amat sangat besar, apalagi ia memiliki rasa takut saat tidak ada dengan manusia, maka ia layak mendapatkan ampunan dan pahala yang sangat besar. Kata para ulama tafsir, ini menunjukkan bahwa manakala manusia ada rasa takut di dalam dirinya, ia akan terhindar dari dosa dan maksiat. Karena umumnya sebagaimana di surat Yusuf, Allah ingatkan tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau katakan, innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu cenderung menyuruh manusia untuk berbuat buruk, manakala tidak ada rasa takut kepada Allah. Illa ma rahima rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Di antara rahmat Allah agar manusia terhindar dari dosa dan maksiat adalah khasyatullah, takutnya yang sangat besar kepada Allah. Itulah yang membimbingnya untuk hanya melakukan kebaikan dan meninggalkan dosa dan maksiat. Karenanya di dalam tubuh manusia ada segumpal daging, kalau itu baik-baik semuanya. Baik maksud di situ adalah khasyatullah, yaitu ia memiliki rasa takut kepada Allah. Bahkan dikatakan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ada 2 mata yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka kelak, yaitu ainun bakat min khasyatillah, manakala salah satunya mata yang menangisnya karena takut kepada Allah. Dalam tangisannya ia memohon ampun, dalam tangisannya ia memohon rahmat kepada Allah. Maka menetesnya air mata itu akan memadamkan api neraka Allah Subhanahu wa taala, menjadi bukti jika ada rasa takut, maka manusia akan dibimbing hanya melakukan kebaikan-kebaikan dan ia mampu meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna yang ketiga tentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mahabbatullah, yaitu jika ada rasa cinta yang sangat tinggi kepada Allah, maka ia akan sungguh-sungguh menjalankan apapun meskipun berat. Karenanya cinta itu merupakan anugerah Allah yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya dengan
anugerah cinta, manusia merasa ringan beribadah, manusia merasa ringan beramal soleh. Bagi ia, jika cintanya tinggi, maka apapun ia akan lalui. Jika cintanya tinggi kepada Allah, maka ia tidak akan merasakan penat lelah. Ia beribadah sungguh-sungguh, beramal soleh sungguh-sungguh. Itulah yang diungkapkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Inna fi mahabbatillah ibadat wa amal soleh. Kalau kemudian orang itu tumbuh cintanya kepada Allah yang agung, maka tidak ada kata lain, ia akan selalu berusaha beribadah dan beramal soleh. Atau pada mana yang lain, manakala orang gemar beribadah, mudah beramal soleh, berarti sedang tumbuh cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah cinta yang agung. Padahal cinta kepada Allah adalah cinta yang harus mengalahkan cinta-cinta yang lain. Salah satunya sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, ahabbul a'mali ilallah, amal yang paling dicintai yaitu amal hati. Al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Kalau orang mencintai karena Allah, atau manakala ia harus tidak menyukainya pula karena Allah, itulah amal hati yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya semua anugerah waktu dari Allah, anugerah bulan yang agung ini, kita berada di bulan Sya'ban, bahkan kita akan segera menjelang bulan Ramadan, maka tidak ada kata lain. Sesungguhnya hadis ini membimbing kita semuanya untuk kita selalu berusaha agar hati kita dalam kondisi bersih, agar jiwa kita dalam kondisi suci. Kita terus menerus mengikhlaskan diri kita, memotivasi dan motivasi yang baik. Kita berusaha meningkatkan rasa takut kita kepada Allah. Serta yang ketiga, cinta Allah kita tanamkan, kita perkuat agar kita nanti mudah menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Cinta seseorang akan memudahkan ia bersolat tarawih. Cintanya kepada Allah akan memudahkan ia berinfak dan bersedekah. Itulah cinta yang sangat agung. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Di surat Al-Baqarah dikatakan, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu amat sangat besar cintanya kepada Allah. Saking besarnya cinta dia kepada Allah, maka Allah juga anugerahkan cinta kepadanya. Dan kalau Allah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, wa basarahu alladhi yubsiru bihi, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha, wa la in sa'alani la'utiyannahu, wa an ista'adzani la'uizannahu. Allah berjanji, manakala kita mencintai Allah, Allah akan hadirkan cintanya ke kita. Dan manakala Allah sudah mencintai, maka seluruhnya digerakkan oleh Allah. Dan apabila hambaku yang mencintai aku meminta, aku penuhi seluruh permintaannya. Manakala ia memohon perlindungan, aku pula akan memberikan perlindungan. Mudah-mudahan hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus menerus kita mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dengan hati dan niat yang tulus karena Allah dalam kita mengerjakan ibadah dan amal soleh kita, sehingga Allah berkenan nanti memanggil kita di yaumil akhir kelak dengan panggilan hati yang suci, panggilan hati yang tenang, panggilan hati yang bersih. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kalau yang dipanggil, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang bersih, wahai jiwa yang suci, tidak ada kata lain. Ayat berikutnya adalah fadkhuli fi ibadi, engkau masuk dalam golongan hamba-hambaku yang mulia. Wadkhuli jannati, kemudian dengan kebersihan hatimu, silakan engkau semuanya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma
صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahil aliyyil azim, wassalatu wassalamu ala nabi khatamil anbiya wa sayyidil mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-maliku al-haqqu al-mubin, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa usikum ya ibadallah bittaqwallahi azza wa jalla wa ta'atihi la'allakum tuflihun fid dunya wal akhirah. Qala jalla wa ala fi kitabihil hakim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah wa nahnu ala dzalika minasyahidin wal qaimin, amma ba'du. Hadirin jamaah salat Jumat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa, bermunajat hadirat Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia, masjid yang kita cintai ini, di rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka beribadah di sisinya di bulan yang sangat agung, di bulan Sya'ban. Amal kita diangkat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan demikian doa dan munajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Doa kita awali dengan bersalawat kepada baginda sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Allahumma arzuqna fa innaka khairur raziqin. Allahumma tub 'alaina fa innaka antat tawwabur rahim. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika wa ta'atika ya akramal akramin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma ij'alna syakuran 'alal ni'ma saburan 'alal bala bi rahmatika ya rahmanu ya rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus shalah.